Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala ashabi wa ala muslimin wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiri dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala maulana Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih an-nasaih ad-diniyah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin, fi bayani adabis shaimi, penjelasan tentang adab-adab orang yang berpuasa. Ila an qala wa kadzalika yahfazus shaimu jami'a jawarihihi an mulabasatil asami thumma 'anil fudul. Kemarin kita telah membahas juga tentang adab orang yang sedang berpuasa. Nah, demikian juga ketika seseorang sedang berpuasa, ya baik itu puasa wajib ataupun sunnah, maka dia harus menjaga semua anggota badannya daripada melakukan perbuatan yang akan membawa dosa. Tangan dengan memukul, memindahkan atau mengambil yang bukan haknya, mulut dengan menceritakan orang lain, kuping dengan mendengarkan yang diharamkan. Jadi dari bentuk apapun, pikirannya juga di dalamnya, dari semua yang ada di anggota badannya dia harus jaga daripada perbuatan yang akan membawa dosa. Demikian juga perbuatan yang membawa ke arah sia-sia yang tidak ada faedahnya. Fabidzalika yutimmu shaumuhu wa yazku. Maka dengan begitu, kalau orang sudah melakukan tadi semuanya itu, maka dia akan sempurna puasanya dan insya Allah bersih puasanya itu dari perbuatan yang tidak baik. Dan juga puasanya itu akan afdal dan sempurna. Wa kam min shaibin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atash wa yursilu jawarihahu fil ma'asi. Karena berapa banyak orang yang berpuasa yang dia sudah capek dirinya dengan menahan haus, dengan menahan lapar, tetapi anggota badannya dia gerakkan, anggota badannya dia melakukan perbuatan yang membawa kemaksiatan. Tuh artinya apa? Perutnya dia jaga, tetapi anggota badannya dia kagak jaga. Ini kan bikin capek doang jadinya. Qala fayafsudu bidzalika shaumuh. Maka dengan begitu akan rusak sudah puasanya. Maksudnya rusak di sini pahalanya. Memang kagak batal puasanya. Artinya enggak batal gimana? Orang itu kewajiban berpuasa sudah tercover, kewajiban berpuasa sudah hilang, jadi nggak ada tuntutan lagi dia untuk berpuasa. Nah, jadi nggak perlu diqadha karena dia puasanya sah. Nah, tetapi dari sisi pahalanya ini yang akan rusak. Wa yadi'u bidzalika ta'ibuh. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Akhirnya sia-sia capeknya dia, laparnya dia, hausnya dia,
itu sia-sia. Coba kira-kira kalau ada orang dia kerja nih, disuruh kerja sama atasannya, semuanya kerjaannya itu dia selesaikan, tetapi orang itu nggak ada gajinya. Kira-kira bagaimana itu? Kerja bakti doang. Kalau itu kita alami, kan capek kita, sia-sia kita, keringat keluar, tenaga keluar, tetapi kagak ada gajinya. Nah ini juga tuh orang yang berpuasa begitu. Ketika dia berpuasa, anggota badannya dia kagak jaga, maka hukumnya tuh demikian. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, berapa banyak dari orang yang berpuasa yang tidak dia dapetin dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Artinya puasa dapatnya lapar sama haus doang, kagak ada pahalanya. Ini kan rugi jadi begitu. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita, ya Allah berikan hidayah kepada kita, dan insya Allah kita puasa sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat, sehingga pahala insya Allah kesempurnaan kita dapatkan. Qala wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala shaimi wa 'ala al-muftir. Dan meninggalkan perbuatan yang maksiat itu adalah sesuatu yang wajib, yang selalu orang itu kerjain, baik dalam puasa ataupun dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi yang tadi yang kemarin kita bahas itu tentang orang jangan begini kalau berpuasa, itu sebenarnya bukan hanya lagi puasa doang. Orang kagak ngomongin orang, waduh lagi puasa nih, nggak mau ngomongin orang, nggak mau begini, entar aja dah kalau udah buka puasa. La haula la quwwata illa billah. Jadi kalau udah buka puasa boleh ngomongin orang, naudzubillah, menzolimi, naudzubillah. Jadi kapan aja itu tetap tidak boleh. Wajib kita ini bagi muslim meninggalkan segala perkara yang membawa kepada kemaksiatan, baik ketika puasa ataupun ketika orang itu hari-hari biasa. Ghaira anna shaima aula bitahaffuzi. Tetapi ketika orang itu berpuasa, maka itu lebih utama dia itu menjaga, karena dia dalam keadaan ibadah. Jadi kalau dia ibadah melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, nah ini kan ya seperti yang tadi kita bahas, kagak ada maknanya. Wa huwa alaihi aujabu wa akadu. Dan bagi orang itu ketika dia dalam berpuasa itu lebih dikuatkan lagi, itu dia harus jaganya, lebih harus berhati-hati lagi dia dalam perbuatannya. Fafham, maka haruslah kita ini semua memahami hal seperti ini. Qala alaihi salatu wassalam, as-sawmu junnatun fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun. Al-haditha. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnah, puasa itu adalah merupakan tameng. Katurs, seperti tameng itu orang yang kalau lagi berperang, ini akan menjaga apa? Akan menjaga panahan, menjaga tombak mengenai dirinya ketika dia memakai tameng. Nah, puasa itu juga dikatakan tameng. Artinya apa? Menjaga seseorang daripada berbuat maksiat ketika di dunia, dan menjaga seseorang itu juga dari api neraka nanti di akhirat. Nah, jadi kalau orang tuh lagi puasa, saya lagi puasa nih, tuh mau melakukan ini kan karena lagi puasa. Jadi akhirnya dengan itu terjaga orang itu. Dengan puasanya akan apa? Agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik.
Nah, disinilah dikatakan tuh ketika di dunia akan menjaga dia dari perbuatan maksiat, ketika di akhirat nanti akan menjaga dia daripada api neraka. Fala yarfus na'am, maka dari itu fa idza kana saumu yaumu saumi ahadikum, apabila pada hari yang dimana kamu sedang berpuasa, ya baik berpuasa wajib atau pada sunnah, fala yarfus, maka jangan berkata tidak baik, wala yafsuk, jangan berbuat perbuatan yang tidak baik. Jadi dari sisi ucapan, dari sisi kelakuan, maka jangan sampai melakukan itu. Wala yajhal, jangan juga melakukan perbuatan yang bodoh. Arti perbuatan bodoh gimana? Perbuatan yang biasa dilakukan sama orang yang bodoh. Ya, apa yang dilakukan orang bodoh? Nama orang bodoh dia kadang dia mencaci orang, kadang dia menzalimi orang. Nah, itu kan perbuatan orang yang bodoh. Jadi jangan sampai ketika dia berpuasa itu melakukan perbuatan yang menyalahi daripada perbuatan yang benar. Nah, ini makanya orang itu jangan jahil. Fa inimru'un syatamahu au qatalahu, maka apabila ada orang yang mencaci dia, bahkan ada orang masalah ngajakin berantem, bahkan ada orang itu yang membawa kepada emosi, maka falyakul inni shaimun, maka hendaklah dia mengatakan ini shaim, ana lagi puasa, ana lagi puasa. Nah, itu artinya apa? Artinya biar supaya puasanya itu bersih. Jadi kalau ada sesuatu yang membawa kepada merusak puasa, maka hendaklah dia mengingatkan pada dirinya, ini shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Nah, bagaimanapun orang mau melakukan pada dirinya, nah itu dengan dia tahan dirinya. Nah, jangan wah lagi gitu lagi puasa, ini shaim, saya lagi puasa, ntar kalau berani, kalau udah buka baru berani. Bukan begitu, ngancem. Enggak, udah ini shaim sudah, sampai kapan aja sudah begitu. Insyaallah dengan begitu puasa kita menjadi sempurna biidznillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika masyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya karim fa innaka karimun wa nahnu narju min Allah subhanahu wa ta'ala ayyan fa'ana bi'ulumina ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.